wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Najwa Kamila Widodo. Saya dari Kolab 2. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang sifat koligatif larutan. Namun, pada materi ini saya akan terfokus pada titik didih dan juga titik beku. Lalu, saya mohon maaf apabila ada kekurangan pada materi saya karena saya akan menjelaskannya secara singkat. Baik, langsung saja kita mulai. Sifat koligatif larutan. Sifat koligatif larutan adalah sifat larutan yang hanya bergantung pada jumlah zat larut, tapi tidak bergantung pada jenisnya. Sifat koligatif larutan ini dibagi menjadi 4. Yang pertama, ada penurunan tekanan uap larutan, kenaikan titik didih larutan, penurunan titik beku larutan, dan yang terakhir ada tekanan osmotik larutan. Kenaikan titik didih ini memiliki arti suhu di mana tekanan uap suatu cairan sama dengan tekanan udara luar atau tekanan di atas permukaan cairan. Adanya zat larut dalam suatu pelarut akan menyebabkan penurunan tekanan uap jenuh larutan. Agar larutan tersebut mendidih, maka yang harus dilakukan adalah dengan menaikkan tekanan uap jenuh larutan tersebut agar sama dengan tekanan udara luar. Sehingga titik didih larutan lebih besar dibanding titik didih pelarut. Dengan demikian, titik didih larutan dapat mendapatkan rumus sebagai berikut. Di sini juga ada gambar diagram dari titik didih. Dan juga ada rumus di mana larutan tersebut apakah non-elektrolit atau elektrolit. Selanjutnya adalah titik beku. Titik beku merupakan suhu di mana suatu cairan mulai membeku. Adanya zat larut dalam suatu pelarut akan menyebabkan titik beku larutan menjadi lebih kecil dibanding dengan titik beku pelarutnya. Disebabkan karena zat larut dalam larutannya akan memperkecil penurunan tekanan uap larutannya sehingga untuk mencapai kesetimbangan fase cairan dan pada suhu larutannya akan menjadi lebih rendah sehingga titik beku larutan lebih kecil dibanding titik beku pelarutnya. Dan didapatkan rumus sebagai berikut. Dan juga ada pula diagram. Sama seperti titik didih, ada juga rumus yang tergantung larutannya apakah dia non-elektrolit atau elektrolit. Nah, di sini saya juga memiliki contoh soal. Apabila 5,58 gram NaCl dilarutkan dalam air sampai volumenya 200 ml, maka titik didih larutan yang terjadi adalah diketahui Kb air adalah 0,25 dan mR-nya adalah 58,5. Jadi kita memasukkan rumus yang tadi. Lalu kita jabarkan rumusnya dan kita tulis yang diketahui di dalam soal. Setelah itu didapatkan titik didih larutan NaCl adalah 100,52 derajat Celcius. Soal berikutnya. Apabila 31 gram etilen glikol dengan mR 62 dilarutkan dalam 100 gram air, maka titik didih beku larutannya adalah diketahui Kf air adalah 1,86 derajat Celcius molar. Langkah-langkahnya juga tetap sama ya, kita masukkan rumusnya, lalu kita jabarkan rumusnya, kita masukkan yang diketahui tersebut, dan didapatkan titik beku larutan etilen glikol adalah minus 4,3 derajat Celcius. Sekian dari saya. Apabila ada salah kata mohon maaf karena memang saya hanya menjelaskannya dengan singkat. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.